Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dapat bermuwajahah kembali dalam majelis yang penuh berkah ini, insya Allah. Majelis kajian tafsir Al-Jalalaini. Insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan membacakan surat An-Nazi'at. Surat An-Nazi'at, insya Allah. Baiklah, mari kita ikuti pembacaan surat dimaksud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta fassabiqati sabqa falmudabbirati amra Yawma tarjufur rajifah tasba'uhar ratifah qulubun yawma idhin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna a'inna lamarduduna fil hafirah. Sadaqallahul azim. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Suratu wan nazi'ati, utawi surat wan nazi'at. Wa fi ba'din nusakh, menurut sebagian naskah tidak pakai wawu, enggak wan nazi'at, tapi langsung suratu an-nazi'at. Ada nuskah yang pakai wawu, suratu wan nazi'at. Ada nuskah yang lain tanpa wawu, yaitu suratu an-nazi'at bi ghairi wawin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Suratu wan nazi'ati, utawi surat wan nazi'at. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Makkiyatun iku bangsa Makkah. Maksudnya surat An-Nazi'at ini diturunkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum hijrah ke Madinah. Rasulullah itu dilahirkan di Makkah, dibesarkan di Makkah, juga berumah tangga, berkeluarga di Makkah. Nah, sebelum hijrah ke Al-Madinah Al-Munawwarah, ini surat wan nazi'at sudah diturunkan ketika Rasulullah masih di Makkah atau sebelum hijrah. Maka surat demikian itu dinamakan surat Makkiyah. Siton iku 6 wa arba'una lan 40 ayatan
apane ayate. Siton iku 6 wa arbauna lan 40 ayatan apane ayate. Jadi surat Wan-Nazi'at atau An-Nazi'at ini ayatnya ada 46 ayat. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Ini baknya lil isti'anah, mengandung makna atau arti isti'anah. Isti'anah itu minta tolong. Kita hidup ini nggak bisa lepas dari pertolongan Allah. Kita nggak bisa hidup sendiri otomatis. Kita dihidupkan oleh Allah, digerakkan oleh Allah, ya seterusnya begitulah manusia hidup. Nggak bisa hidup otomatis. Maka kita ini supaya selalu mohon pertolongan kepada Allah dengan menyebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu artinya kita minta tolong, ya Allah Gusti, tolonglah kami gitu. Maka jangan lupa baca bismillah ketika mau melakukan suatu kebaikan. Jangan lupa baca bismillah. Mau makan, baca bismillah. Mau minum, baca bismillah. Mau tidur, baca bismillah. Bahkan mau ke kamar kecil pun, di sana juga ada doa-doanya, juga menyebut nama Allah. Agar kita selalu dilindungi oleh Allah. Semoga kita semua dilindungi Allah selalu. Amin. Allahumma amin. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahmani kang moho welas asih ing dalem donya lan akhirat. Ar-Rahimi tur dat kang moho welas asih ing dalem akhirat bloko. Ini Allah itu sifatnya Ar-Rahman, Maha pengasih, Maha penyayang di dunia secara merata. Kasih sayangnya Allah di dunia ini merata, semua makhluk dirahmati oleh Allah. Tidak dipilih kasih. Yang mukmin, yang non mukmin juga semua dirahmati oleh Allah. Itu Ar-Rahman. Kasih sayangnya Allah di dunia ini merata, enggak dipilih kasih. Enggak dipilih kasih yang takwa tok misalnya. Yang jahat tidak dirahmati, enggak. Tapi semua rata dikasih rahmatnya Allah. Itu Ar-Rahman. Sedangkan Ar-Rahim itu kasih sayangnya Allah di akhirat bloko, itu maksudnya besok. Di akhirat itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah hanya diberikan pada yang mukmin. Yang ketika hidup di dunia mereka taat, takwa, mukmin gitu loh. Tapi ketika di dunia ini orangnya jahat, nggak mau taat, nggak takwa, nggak mukmin, non mukmin lah. Di akhirat tuh nggak dikasih rahmat. Di sana diazab, diikop gitu loh. Jadi Ar-Rahman itu kasih sayangnya Allah merata di dunia, nggak pilih kasih. Mukmin, non mukmin dirahmati semua. Yang Ar-Rahim ini khusus orang mukmin tak, besok di akhirat. Yang ketika hidup di dunia takwa,
di akhirat dikasih rahmat oleh Allah. Orang yang di dunia nggak mau takwa, nggak mau iman, nah di akhirat sana diazab, diiqab. Na'udzubillahi min dzalik. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin wan nazi'ati gharqa. Wan nazi'ati demi pira-pira malaikat kang nyabut nyawane pira-pira wong kafir. Wan nazi'ati demi pira-pira malaikat kang jabut pira-pira nyawane pira-pira wong kafir. Gharqa kelawan nyabut kang keras. Gharqan kelawan jabut kang kasar kang keras. Ini Allah bersumpah. Allah bersumpah seraya mengucapkan atau menyampaikan firman-Nya wan nazi'ati gharqa. Demi para malaikat yang mencabut nyawanya orang-orang kafir dengan mencabut yang kasar, yang keras. Ya Allah, na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang kafir yang tidak iman kepada Allah itu kalau mati, datang ajal tiba, malaikat yang mencabut nyawa mereka itu kasar, nyabutnya dengan cara yang keras dan menyakitkan, kasar. Dan penampilannya juga mengerikan. Penampilan malaikat yang akan mencabut nyawanya orang-orang kafir itu sangat mengerikan, serem gitu loh. Masih kasar. Insyaallah. Maka jangan kafir, jadilah orang yang mukmin. Semua kita tuh aslinya mukmin. Dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Al hadis. Semua orang yang dilahirkan di dunia ini aslinya fitrah, suci, mukmin. Sejak zaman arwah sebelum digabung dengan jasad, ini rohnya mukmin semua, iman sama Allah semua. Tapi begitu lahir ke dunia, wa innama yuhawidanihi wa innama yuhawidanihi wa yunasiranihi au yumajisanihi. Wa innama walidani gitu loh. Au kama qala Rasulullah. Hanya saja orang tuanya itu yang merubah, menjadikan anaknya itu jadi Nasrani, menjadi Yahudi, menjadi Majusi, itu karena pengaruhnya orang tuanya masing-masing. Aslinya mukmin semua. Kemudian di dunia ini ada pengaruh-pengaruh tadi. Karena ayah ibunya Nasrani, anaknya jadi Nasrani. Ayah ibunya Yahudi, anaknya jadi Yahudi. Ayah ibunya Majusi, anaknya jadi Majusi. Ini dipengaruhi kedua orang tuanya. Aslinya adalah mukmin semua. Nah, kalau orang di dunia ini nggak mau iman, na'udzubillahi min dzalik, besok ketika ajal tiba dicabut nyawanya oleh malaikat nazi'at namanya. Malaikatnya khusus, spesialis mencabut nyawa-nyawanya orang kafir dengan cabutan yang keras, yang kasar. Ini orang-orang yang kafir, yang non-mukmin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin. Wa nasyitati nashta.
demi pira-pira malaikat kang nyabut nyawane pira-pira wong mukmin. Wa nasitati demi pira-pira malaikat kang jabut nyawane pira-pira wong mukmin. Nasta kelawan nyabut kang alus, enggak kasar, enggak keras, alus sehingga enggak terasa. Ini kalau orang mukmin, iman pada Allah, iman yaumul qiyamah dan seterusnya nggih. Itu besok ketika datang ajal, malaikat yang mencabut nyawanya orang mukmin ini namanya nasyitat. Bukan naziat, beda. Dan caranya mencabut itu dengan cara yang halus, tidak kasar. Sangat halus sekali. Sehingga nggak terasa sakit, nggak apa. Juga penampilannya itu baru datang gitu, Masya Allah berseri-seri. Penampilannya familiar gitu loh. Tidak menakutkan, tidak mengerikan. Kemudian dicabut dengan cara yang halus, nggak terasa. Nah, sekarang kita ini terserahlah. Kamu mau milih besok kalau mati ketemu naziat, akan mati apa ditemui nasyitat. Tinggal masing-masing kita tinggal pilih. Ini Allah udah sumpah itu pasti terjadi. Orang kalau nggak iman, nggak mukmin, ini nanti yang cabut nyawanya namanya malaikat naziat. Itu malaikatnya serem, menakutkan, dan kasar nyabutnya. Bisa jadi tarik gitu sehingga sakit gitu. Makanya orang yang mati itu ada yang nampak wajahnya bermuram, ketakutan, mendelik gitu loh, ketakutan. Tapi ada yang orang mati itu wajahnya nampak berseri-seri, nampak senyum. Itu pertanda dia matinya husnul khotimah. Ketemu malaikat nasyitat. Karena dia mukmin. Semoga kita semua nanti kita selalu dijadikan orang mukmin oleh Allah, sehingga kita semua diberi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wasabihati sabha. Wasabihati demi pira-pira malaikat kang medun dari langit ke bumi turun untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sabhan kelawan medun kang cepet. Sabhan kelawan medun kang cepet. Atau kang cepat. Jadi enggak lambat. Ini setiap hari siang malam ini ada para malaikat yang ditugaskan oleh Allah suruh turun ke bumi untuk mengatur ini loh, mengatur dunia seisinya. Ini ada yang menggerakkan, ada yang mengendalikan gitu loh, tidak berputar sendiri otomatis tanpa ada yang mengendalikan tuh enggak. Ada yang ditugasi oleh Allah untuk mengendalikan dunia seisinya siang malam. Nah, itu malaikat yang ditugaskan ke dunia ini itu setiap waktu datang, setiap siang dan malam. Wasabihati sabha.
wasabihati demi pira-pira malaikat kang medun saking langit minas sama'i bi amrihi ta'ala. Atas perintah Allah disuruh turun ke bumi untuk mengatur peredaran dunia seisinya ini. Sabhan kelawan cepat atau medun temenan. Fasabiqati sabqa. Fasabiqati mongko demi pira-pira malaikat kang disii. Sabqon kelawan disii temenan. Yaitu para malaikat tasbiqu bi arwahil mukminin ilal jannah. Malaikat yang menggiring arwahnya orang-orang mukmin ke surga. Jadi kita ini orang mukmin itu kalau sudah selesai masa berlakunya di dunia udah habis, ini dijemput para malaikat diantar ke surga. Nah itu loh, enaknya orang mukmin begitu. Enaknya itu ya di dunia enak, di akhirat juga enak. Alhamdulillah. Tidak pergi sendiri. Saya tak ke surga sendiri, enggak, langsung dijemput. Dijemput para malaikat langsung diantar sampai ke surga. Ini fasabiqati sabqa. Fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati mongko demi pira-pira malaikat kang ngatur, kang mengendalikan utawa kang ngatur amron ing perkara. Perkara dunia ini. Dunia seisinya mulai ujung timur sampai ujung barat. Ini ada yang mengendalikan. Dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengutus para malaikatnya untuk mengatur dunia seisinya ini. Putaran siang dan malam ini ada yang ngatur. Itu namanya malaikat mudabbirat. Fal mudabbirati amra. Mongko demi pira-pira malaikat kang ngatur donya. Amron ing perkara, yaiku perkara donya. Diatur para malaikat sing disuruh Gusti Allah. Ini sumpahnya Allah mulai wan nasi'ati gharqa wan nasyitati nashta wasabihati sabha fasabiqati sabqa fal mudabbirati amra, sampai 5 kali sumpah bahwasanya kalian semua pasti akan dibangkitkan kembali besok di yaumil qiyamah. Sumpahnya Allah begitu. Jadi hidup ini enggak hanya di dunia tok. Nanti kalau kita sudah wafat dan meninggal dunia, semuanya mulai zaman Nabi Adam ila yaumil qiyamah sudah mampus semua. So di sana ada alam akhirat, semua akan dihidupkan kembali oleh Allah. Namanya yaumul ba'ti. Ini sumpahnya Allah. Yaitu yauma tarjufur rajifah. Nah, kapan itu terjadinya? Hari pembangkitan dari alam kubur ke alam akhirat. Yauma tarjufu ing dalem dinane penyebul, peniup ar-rajifatu apa penyebul kang pertama. Ketika dunia ini ditiup, tiupan yang pertama langsung dunia ini gonjang ganjing. Jadi namanya apa nggih? Terjadi zalzalah, yatazalzal. Gunung-gunung pada hancur. Dunia seisinya hancur semua. Ini ketika ada
rajifah, peniupan yang pertama. Ini ada malaikat khusus yang ditugaskan untuk meniup sur namanya. Yauma yunfakhu fis-suri. Di ayat yang lain Allah bilang yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Nah, itu tiupan yang kedua sudah itu. Maka di sini ada ayat berikutnya tasba'uha radifah. Tasba'uha hale ngetut bureni utawa nusuli. Ha ing rajifah, ing tiupan yang pertama tadi. Ar-radifatu apa tiupan kang kaping pindho. Sebulan kang kedua. Jadi besok suatu saat nanti itu dunia seisinya ini dihancurkan oleh Allah. Mulai tiupan yang pertama. Langsung berantakan semua. Planet-planet hancur semua. Bumi hancur. Gunung-gunung bertaburan seperti debu, hancur semua. Itu tiupan yang pertama namanya rajifah. Terus nanti berikutnya ada jeda waktu 40 tahun. Wa bainahuma arba'una sanah. Jeda waktu 40 tahun kemudian ini malaikat Israfil tuh yang bertugas meniup lagi. Ini yang tasba'uha radifah. Nah, begitu tiupan yang kedua, maka semua dibangunkan lagi dari kuburan masing-masing. Di ayat yang lain Allah berfirman, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Yaitu di hari ketika sur sangkakala ditiup yang kedua, semua pada datang berbondong-bondong fatatuna afwaja. Itu sudah kiamat tuh. Sudah dibangunkan dari kuburan. Qulubun yauma idin wajifah. Qulubun utawi pira-pira ati. Atine wong-wong sing ditangekno saking kuburan mau. Yauma idin ing dalem dinane iki. Dina ketika tiupan yang kedua tadi. Wajifatun kang padha wedi. Wajifatun kang padha wedi. Jadi sifat ini. Absaruha utawi pira-pira peningale ashabul qulub. Absaruha utawi pira-pira peningale ashabul qulub. Khasyiatun iku padha wedi, padha ndep-ndep. Dalilatun iku padha asor. Jadi ketika terjadi tiupan yang kedua tadi radifah, ini orang-orang yang dibangunkan dari kuburan takut semua. Karena di situ suasananya sudah beda, mengerikan, menakutkan, takut, wajifah. Pada kalau kemudian mata penglihatannya absaruha pada dingkluk, pada ketakutan, pada merasa hina, dalilah. Yaquluna ale padha ngucap sapa arbabul qulub Inna lamarduduna fil hafirah. Ing pengucap inna lamarduduna fil hafirah. Apa tau tawi inna apa ta sak temene kita lamarduduna iku dibalekake kabeh, iku yekti. Inna ana ta sak temene kita
Wong-wong sing ditangekake sing kuburan mau lamar duduna iku yekti dibalekake kabeh fil hafirati ing dalem urip maneh. Fil hafirati ing dalem urip maneh. Begitu mereka melihat kenyataan akhirat, mereka pada ketakutan. Lah orang-orang kafir ini pada bilang, apakah kita ini kembali hidup lagi gitu loh. Yaquluna aina lamarduduna fil hafirah. Tsumma qala wallahu a'lamu bissawab. Nahtatim bil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.